Baik. Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, untuk mengawali KBM kita yang penuh dengan keceriaan ini, kita awali dengan doa ya. Untuk ketua kelasnya, silakan bisa dipimpin doanya. Awali KBM pada siang hari ini telah mulai. Oke. Baik anak semua, gimana kabarnya? How are you today? I'm fine, very well. Ya, thank you. Baik. Saya akan mengabsen dulu untuk jumlah kehadiran kalian ya, tapi saya akan duduk di bangku ya. Oke. Yang pertama ada Almer hadir? Oke. Akram? Aksa? Aad? Asya? Alwi? Asad? Ahza? Akbar? Arka? Arsen? Bisma? Hadari Jaka? Jani? Faza? Haikal? Hasbi? Haris? Iqbal? Iam? Kian? Samil? Rafa? Ada yang belum absen? Oke, sudah semua. Baik ya, berarti sudah hadir semua. Hari ini ada 22 santri yang hadir di pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Hari ini kira-kira ada berita apa anakku semua? Ada yang tahu hari ini ada berita apa? Sebelum kita ke materi, kita akan berkabar-kabar berita dulu. Barangkali apa? Oke, ya. Sebentar lagi liburan. Oke. Dari Mas Bisma, sebentar lagi liburan. Tanggal 13 sudah terima rapot ya? Terima rapot dan kalian akan pulang berkumpul bersama keluarga, masya Allah ya. Oke. Ketika di rumah kalian ngapain aja biasanya? Main HP. Iqbal ngapain kalau di rumah, Bal? Wah, belajar aja. ngeri luar biasa Iqbal ya. Oke, Gani di rumah ngapain? Tidur. Masya Allah tidur. Oke, keren sekali tidur ya. Oke, Akram ngapain keren? Masya Allah ya, cerita barang ortu luar biasa. Oke, Amir, ente ngapain kalau di rumah? Makan. Oke ya, baik. Banyak aktivitas yang kalian lakukan ketika berada di rumah. Ada yang tiduran, ada yang main HP, ada yang baca Quran terus, ada yang belajar terus kayak Iqbal, masya Allah ya. Luar biasa sekali ya. Biasa ini siswa teladan kita ya, Iqbal. Oke. Oke, Ustaz akan review dulu materi yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang sejarah tata bangnya segala macam, dan kalian juga kemarin sudah melakukan pengerjaan soal, dan sekarang Ustaz akan menyampaikan tentang sejarah uang. Ya, tapi sebelum itu kita akan ada yang namanya ice breaking yang akan dibawakan oleh Mas Asa. Oke, Asa, tepuk tangan untuk Asa. Yang punya 3 orang sama sih yang mau ada 3 orang aku Oke. Jadi tipisnya soalnya akan mengurangkan buat saya suka kalian lengkapnya
Ayo, silakan. Mau. Ayo. Oh, Coba nebak. Oke, kurang ayo. Tambah lagi mas, tambah lagi mas. Tiga lagi, yo. Tiga lagi. ya betul. Wah. Apa itu? Apa? Sudah? Apa tadi? Tirek. Oh, tirek. Ngeri ini mah tirek. Oke, cukup. Oke. Terima kasih. Baik ya. Oke, thank you for Mas Asya. Tepuk tangan ya, Sa. Nah, ya. Biar tidak ngantuk, ntar di akhir akan ada ice breaking lagi. Udah tunjuk siapa ya, siap-siap ya. Asmi siap bikin ice breaking? Oke, siap. Ya. Nah di pertengahan ada ice breaking lagi yang akan dibawakan oleh Mas Asmi ya. Silakan dipikir-pikir dulu apa ice breakingnya. Baik ya, itu. Baik, hari ini Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari yang penuh keberkahan dan cerah ini ya. Yang pertama, kita akan mempelajari ya tujuan pembelajaran kita itu ngapain ya. Kita belajar itu harus tahu tujuannya untuk apa. Iqbal, antum hidup di dunia tujuannya untuk apa? Beriman. Oke, beriman, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Antum? Beribadah kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita. Ketika kita mempelajari sesuatu harus tahu kita mau ngapain. Ya, oke, check out. Kita lihat. Tujuan yang pertama, bacakan, Mas Gani. Yuk. 1. Menjelaskan pengertian uang. Oke, pengertian uang, fulus ya. Fulus ya, itu uang. Yang kedua, bacakan Mas Asya. Menguraikan tahap sejarah perkembangan uang. Wih, ya, menguraikan tahap sejarah perkembangan uang. Sejarah perkembangan uang itu seperti apa? Berikutnya, Dafa Asad. Menyebutkan fungsi dan peran uang dalam kehidupan. Oke ya, fungsi dan peran uang dalam kehidupan. Yang keempat, Mas Iam. Deskripsikan perkembangan uang di Indonesia. Ya, ini mendeskripsikan perkembangan uang yang ada di Indonesia. Uang itu ada apa aja? Ya, Cung yang tahu. Sebelum Ustadz masuk ke materi, yang pernah kalian dengar tentang uang itu apa? Cung, siapa yang berani ingat Cung? Oke, Gani. Alat jual beli. Alat jual beli. Oke. Siapa lagi? Oke, apaan? Kertas berharga. Oh, kertas berharga. Siapa lagi yang berani ngacung? Oke, up. Tadi ada suaranya. Apa up? Yang antum tahu tentang uang itu up? Masa nggak tahu up? Apa? Iqbal, antum yang rajin belajar Iqbal. Abal, kira-kira abal. Abal. Oke, lupa, Mas Iqbal lupa, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Oke. Oke, Kian, apa yang kira-kira yang antum tahu tentang uang Yan? Yang terlintas dalam pikiran kita, kira uang itu apa? Ya. Tepuk tangan untuk Kian.
Siapa yang mau ngitung? Nah. Oke, Asbi. Bisa batalin hukuman mati. Push. Ternyata bisa batalkan hukuman mati. Luar biasa ya, Masya Allah. Itulah ya. Itu sekilas tentang. Baik. Sekarang habis ini Ustadz akan nonton film. Ya. Nonton film pendek sekitar 5 menit. Kemudian Mas ambil kira-kira film ini ada informasi apa. Ya. Habis itu sampaikan satu persatu. Ya, ditulis ya. Sekarang kita lihat film. Ini dia. Pernah tidak kami bayangkan sebelum ada uang, orang-orang dulu bagaimana ya caranya belanja? Hari ini kita akan jalan-jalan sebentar ke masa lalu, melihat perjalanan panjang uang dari barter sampai uang digital yang ada di smartphone kita sekarang. Bersama Salshay kita belajar asyik dengan Play Education. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Di awal peradaban, manusia memakai sistem barter, tukar barang dengan barang. Misalnya, ikan ditukar dengan pisang. Kedengarannya simpel, tapi ada masalah besar. Bagaimana kalau kamu bawa sapi, lalu ingin menukarnya dengan garam? Siapa yang mau tukar sapi dengan segenggam garam? Inilah yang disebut masalah double coincidence of wants. Susah cari orang yang pas untuk tukar barang. Untuk memudahkan, manusia lalu memilih barang tertentu yang dianggap berharga. Ini disebut uang komoditas. Di Afrika, kelangkau jadi alat tukar. Di Romawi kuno, garam sangat berharga. Bahkan, kata seleri dalam bahasa Inggris berasal dari kata salt atau garam. Sementara di Amerika pernah biji kakao dipakai sebagai uang. Bayangkan, beli barang pakai biji coklat. Kemudian, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, kerajaan Lydia di Asia Kecil mencetak koin logam pertama. Koin terbuat dari emas dan perak, tahan lama dan gampang dibawa. Sejak itu, koin logam menyebar ke seluruh dunia. Di Romawi, koin bukan cuma alat tukar, tapi juga jadi media propaganda. Kaisar yang berkuasa mencetak wajahnya di setiap koin, seolah berkata, "Aku ada di mana?" Pada abad ke-7 di Tiongkok muncul inovasi baru, uang kertas. Awalnya hanya pada buku transaksi, tapi lama-lama diakui sebagai alat tukar resmi. Uniknya, orang Eropa awalnya tidak percaya dengan uang kertas. Baru setelah Marco Polo kembali dari Tiongkok dan menceritakan pengalamannya, barulah dunia barat mulai mengenal dan akhirnya menggunakan uang kertas. Memasuki abad pertengahan, lahirlah bank pertama di Italia. Mereka menyimpan koin emas dan memberi kertas sebagai tanda bukti. Dari sinilah lahir uang kertas modern. Kemudian berkembang sistem standar emas, di mana nilai uang dijamin dengan simpanan emas. Dan akhirnya, setiap negara punya mata uang resmi sendiri. Masuk ke abad ke-20, bentuk uang semakin modern. Tahun 1950-an lahir kartu kredit. Tahun 1960-an mesin ATM
QR. Uang tidak lagi terlihat, tapi nilainya nyata. Jadi, dari barter, uang komoditas, koin logam, uang kertas, bank modern, kartu kredit, sampai e-wallet, perjalanan uang menunjukkan bagaimana manusia selalu berinovasi. Pertanyaannya, menurut kamu, uang di masa depan akan berubah jadi apa? Tuliskan pendapatmu di komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka sama cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu supaya teman-teman jadi tahu fakta-fakta unik yang mungkin jarang diketahui. Subscribe juga channel Sampai Digital ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Oke, barusan kita sudah melihat tentang video animasi tentang sejarah perkembangan uang. Sekarang Ustadz kasih waktu 5 menit untuk kira-kira menggali informasi apa yang ada di dalam video tadi ya. Oke, waktunya dimulai ya. Ya, boleh. Dua menit lagi. Satu menit lagi.
Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, dari tadi kita melihat video, Ustadz ingin tahu kira-kira tadi Mas setelah nonton film video tadi informasi apa yang kalian dapat ya. Oke, dari siapa dulu nih yang mau ngacung? Yang berani ngacung siapa ya? Coba. Oke, Zaki Akram. Oke, Akram. Silakan. Ya? Zaki Akram, Amer, sorry. Oke, Amer, Amer. Uang kertas berasal dari Tiongkok. Oke ya, tadi Mas Almer menyimpulkan bahwa uang kertas itu berasal dari Tiongkok. Ngomong Tiongkok itu mana Tiongkok? Ada yang tahu nggak? Oke, dari Cina ya, atau biasa disebut dengan negara apa? Tirai bambu ya, betul ya. Negara tirai bambu. Tirai bambu gimana ya? Oke, siapa lagi? Informasi apa yang didapat selain Mas Amer? Ya, oke, Bisma. Uang berubah dari masa ke masa, dari sistem barter, uang komoditas, uang logam, uang kertas, hingga uang digital. Oke, ya ternyata uang itu dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Kalau begitu pertanyaannya kira-kira sekarang yang lagi tenar itu uang apa? Uang digital ya. Sekarang suatu saat nanti kemungkinan uang itu semua akan serba digital. Oke. Siapa lagi? Arka, Arka. Baru pertama kali ada di Itali dan sistem ATM mulai digunakan pada tahun 1960. Masya Allah ya, ternyata dapat itu ya. Oke, pertama kali ada di Itali perbankan kata Mas Arka. Siapa lagi? Ah ini nih Iqbal nih kayaknya nih punya nih mantap nih Iqbal ya. Yang kenceng Bel. Katanya pada dulu belum ada uang kertas dan uang koin. Tetapi sesudah 600 Masehi di situ dibuatnya uang koin. Uang kertas bentuknya 7 abad dan disitulah dibuatnya uang kertas. Oke ya, berarti kalau begitu uang koin sama uang kertas duluan mana? Uang koin dulu ya. Di sini ada yang pernah lihat uang koin? Oke, sekarang uang yang berlaku koin berapa sih? Uang yang angklung ya. Terus ya, baik. Dulu ketika masih kecil, ketika orang tua ngasih duit berangkat ke sekolah, dikasih duit 100 dapat apa? Dapat banyak satu apa? Tapi yang jelas dapat banyak banget ya. Oh, enggak kayak kalau kalian tahu pindang tetel enggak? Nah, itu dapat pindang tetel ya, kerupuk, tempe ya, kemudian banyak lah ya. Sekarang uang 100 bisa buat beli apa? Bal, gue tahu Bal, 100 Bal. Uang 100 sekarang nggak ada gunanya. Mas juga ada dulu apa? Tidak ya, mengalami namanya apa? Inflasi. Kita mengalami inflasi yang luar biasa ya. Baik, tuh. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya setelah nonton video? Ayo, berani ngacung. Oke, Asmi mau? Oke, enggak. Oke. Siapa nih? Kira-kira wajah-wajahnya? Oh, apa nih kali ini nih? Maunya? Oh, enggak. Ayo, Gani. Tadi belum kan ya? Ikan. Uang pertama kali muncul di Libya pada 600 tahun sebelum Masehi. Oke. Lydia itu mana? Ada yang tahu nggak? Asia Kecil. Asia kecil mana? Afrika Utara. Belum tepat dari mana? Lydia itu kalau sekarang ya di daerah berarti Mediterania, berarti di Turki ya, daerah Turki sana ya, itu. Oke, baik. Baik, tadi kalian mas-mas semua sudah menyampaikan tentang apa? Video. Sekarang kita akan bentuk kelompok diskusi. Silakan Ustadz kasih kalian kebebasan bentuk 4 kelompok. Sekarang mulai ya. Kelompoknya 4 kelompok. Berarti kita 22 dibagi 4 berapa ya? 5. Oke, 5. Oke, ada 5, ada 6. Silakan. Berkelompok. Boleh di bawah boleh. Oh, di bangku boleh. Atau boleh di bangku terserah.
Oke. Yang sudah berutup, ini siapa ketemunya ya? Dani untuk membahas tentang barter kan? Ya, sambil informasi yang Dani ada ditulis juga. Ini kelompok. Oke, siapa ketuanya? Niam. Niam untuk membahas tentang uang logam Am. Ya, uang logam. Dikit ingat ya, kalau satu lupa. Oke. Ini uang logam antum uang kertas. Nih, uang kertas. Yang belum dapat siapa? Satu kelompok belum dapat. Oke. Bentar. Ini uang digital. Siapa ketuanya? Oke, Jaka, uang digital ya. Silakan berkumpul ya. Ntar presentasiin. Apa? Confident. Confident itu percaya diri. Apa? Dividen apa confident? Dividen. Dividen itu bagi hasil. Ya.
Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Bisa enggak ya? Oke. Habis ini kita presentasi ya. Silakan ditambahkan informasi apa yang kalian dapat, bisa dimasukkan ke situ ya. Ntar akan dipresentasiin. Jadi biar masing-masingnya punya tambahan ilmu baru dari teman-temannya. Mungkin Ustadz juga salah satu akan mendapatkan ilmu dari kalian ya. Kita coba yang mau next kalian ya. Kalau ada yang Oke, 2 menit lagi. Habis itu kita akan presentasi.
Waktunya habis. Oke, silakan kembali lagi ke bangku masing-masing. Ya, pegang dulu. Dipegang dulu. Nanti kelompok yang pertama tadi kelompoknya Mas Gani ya. Satu ada yang menjadi MC ya. Saya MC, kemudian pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3 ya. Jadi yang membacakan berurut. Kemudian saya harap ada interaktif ya. Kalian bertanya tentang apapun yang akan dipresentasikan oleh dari Mas Gani. Oke. Dari kelompok yang pertama dulu. Dari kelompoknya Mas Gani, silakan maju ke depan. Oke. Siapa MC-nya? Asya, oke. Yang Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok Banter. Pemateri pertama Mas Iqbal. Oke. Pengertian waktu. Salam dulu. Bismillah dulu atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian waktu digunakan oleh masyarakat. Primitif, sikap, mereka umumnya sederhana, contohnya ayam berkuat, beras, air, dan lembaga. Atau kedua dari Pemateri 2 Mas Gani, yuk. Banten memiliki kelebihan antara lain sederhana dan sesuai dengan masyarakat kecil. Ya. materi tiga Mas Haris. Mas Haris, ya. Kekurangannya barang pegang ditahan lama, tidak lagi menghasilkan efek double consistent software, yakni barang tidak selalu memiliki nilai lipat seimbang, misal saat dilipat dengan setengah barang. Oke, lanjut. Empat. Contoh badan, misalnya pulpen dibaca sama bensin. Oke. Terus misalnya punya jajan sweater ini nggak sama bebek bisa gitu. Oke, baik. Jawabannya Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ayo, oke. Siapa itu, Mas? Kenapa badan tidak praktis? Oke. Karena barangnya bisa dibawa kemana-mana. Oke. Karena barangnya susah dibawa kemana-mana. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, krik-krik. Oke. Bisma, ayo. jika nilai badan tidak seimbang apa yang akan dilakukan? Ayo. Bisa dibatalkan atau menambahkan salah satu nilai dari kedua barang tersebut. Oke ya. Cari barang yang seimbang. Oke ya. Satu lagi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ntar mas-mas bikin pertanyaan ke mereka. Ayo. Ada? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bikin satu pertanyaan. Tunjuk siapa? Atau boleh paling cepat siapa ya? Boleh. Paling cepat ngacung, boleh. Nggak usah ditunjuk. Kira-kira siapa yang bisa?
Jadi yang akan maju silakan bikin pertanyaan juga ya. Yang bisa jawab saya nggak jajan. Asik. Bukan. Apa kekurangan dari sistem barter? Oke, siapa dulu tadi? Karena Boleh. 1, 2, 3. Nah, teruskan lah ya. Kurang praktis, ya susah di apa? Di kiloin Dikiloin. sama nilainya jadi bisa tidak bisa kan nilainya. Oke, ya jawaban terima. Oke, cukup? Baik, cukup. Sekarang tutup. Oh, satu lagi, oke. Lewat. Apa itu faktor? 1, 2, 3. Apa? Juga? Barter adalah sistem transaksi zaman dulu atau pertukaran barang. Oke, ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya, Mas. Oke, duduk dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biasanya ada pantun dulu apa itu? Enggak ada. Berikutnya. Oke. Berikutnya kelompok kedua membahas tentang apa tadi? Apa tadi, Mas? Oke, maju ke depan. Biar waktunya cukup, tiga pertanyaan aja ya. Oke. Siapa MC-nya? Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program akan mempresentasikan hasil apa yang kami pelajari. Uang logam diperkirakan pertama kali digunakan di oleh bangsa India di Asia Timur. Sekitar tahun 600 Masehi. Selain itu, uang koin juga pernah digunakan oleh bangsa Romawi. Tetapi selain untuk alat tukar sekarang sudah sebagai alat propaganda. Karena setiap uang koin dicetak dengan wajah kekayaan. Masya Allah. Ciri uang logam yang pertama terbuat dari logam mulia seperti emas, perak atau campuran logam yang buat. Yang kedua, tahan lama dan susah disusah. Yang ketiga, berat dan ukurannya bisa distandarkan. Oh, bolanya mudah ditimbang, nilainya stabil dan tanaman dan gratis. Logam menjadi sumber uang yang sangat populer di berbagai kerajaan dan peradaban. Ada pertanyaan? Kenapa uang logam bernilai stabil? Ayo, kenapa uang logam nilainya stabil? Tapi logamnya apa dulu ya? Ayo, kenapa? Oke, Almer, silakan Almer. Logam nilainya sama. Oke, dijawab sebisanya ya. Kalau nggak bisa ntar kita bahas di akhir ya. Baik, selain Mas Gary, siapa lagi? Ayo Mas, ke wawancara apa itu? MC. Kenapa
uang logam menjadi uang yang sangat populer di berbagai kerajaan dan peradaban. Karena dia mudah ditimbang, nilainya stabil, tahan lama dan praktis. Oke. Satu lagi pertanyaan. Oke, nggak ada. Bikin satu pertanyaan, satu aja buat mereka, ya. Yang cepet, paling cepet. Oke. Pertanyaan, apa kekurangan dari uang logam? 1, 2, 3. Baik. Oke ya, jenis logamnya beda, nilainya juga berbeda-beda. Berarti kalau yang mahal logam apa kira-kira? Mas. Logam. Oke, cukup. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Next, kelompok yang berikutnya. Kelompoknya kelompok apa tadi, Mas? Boleh, silakan masuk. Bang Giral. Ya, ini informasi yang baru. Uang giral itu apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami tentang uang digital. Yang pertama saya berikan oleh Hasan. Oke. Kalau uang digital yaitu di wallet samanya seperti GoPay, OVO, Dana. Yang kedua, QRIS. Yang ketiga, kartu debit dan kartu kredit. Keunggulannya praktis dan cepat, aman dengan sistem verifikasi, mudah digunakan untuk transaksi online. Risiko uang digital bergantung pada jaringan internet dan tanpa kejahatan siber jika tidak berhati-hati. Oke. Apa pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan bikin satu pertanyaan. Satu aja, biar waktunya cukup. Oke, ganti lagi. Apakah uang digital bisa dimanipulasi? Bisa banget ya. Kalau kita pakai sistem internet dan internet bisa diserang. Oke. Oke ya. Oke, cukup. Ini Mas, bahas ini. Berikutnya kelompoknya siapa yang belum? Oke, Hasbi, banyak Hasbi. Kelompoknya Hasbi, satu lagi kelompoknya siapa yang belum? Sudah semua, oh cuma 4 ya, oke. Yang terakhir, kelompok yang terakhir. Habis itu kita akan ice breaking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang uang kertas. Materi pertama yang sebenarnya oleh Islam. Uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Tang abad ke-7 dan mulai berkembang besar pada masa dinasti Song. Lama uang kertas muncul, perdagangan semakin luas dan membutuhkan alat tukar yang ringan. Logamnya semakin terbatas dan uang kertas lebih mudah dikasar dan dibawa dan disimpan.
keunggulan uang kertas sudah dibawa dengan praktis untuk dibawa kemana-mana, tidak menambah beban saat dibawa kemana-mana. Kekurangan mudah sobek jika terkena air, mudah terbang jika terkena angin. Penyebaran ke dunia, uang kertas kemudian dipakai di Eropa Timur Tengah dunia, mengalihkan dominasi uang logam. Ada pertanyaan? Ya, Amer. Oke, Amer. Kata uang kertas sudah diinflasi. Kenapa uang kertas kok mudah sekali mengalami inflasi? Karena presiden. Oh, presiden. Karena presiden. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Aris. Siapa yang mempopulerkan uang kertas di Eropa? Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Oke ya. Bedanya uang kertas 10.000 dengan uang 100.000 yang membedakan apa? Hah? Nominalnya. Tetapi kertasnya sama apa enggak? Kertasnya sama tapi nilai tukarnya berbeda. Jadi nggak ada nilai instruksinya. Nilai sebenarnya itu kertas itu ya seperti itu. Berbeda dengan logam mulia. Logam mulia mau diketok, mau diupilin, mau diinjek-injek, harganya tetap sama, tetap mahal ya. Oke, begitu. Oke, ada pertanyaan nggak buat mereka? Satu aja. Sebutkan mata uang negara Amerika. Dari dolar. Oke, dolar. Apa mata uang Zimbabwe? Dolar Zimbabwe. Dolar sih, betul? Oke. Ya. Ya, dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mas-mas semua yang sudah maju ke depan. Kalian luar biasa ya. Semangat dan hebat. Baik. Sebelum Ustaz membagiin, ini ada soal ya. Kita akan ice breaking dulu yang akan dibawakan oleh Hasbi. Ya, Bi. Yang lama, Bi. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Ada mohon maaf saya depan satu anak terdepan. Iqbal di Pramuka ya. Atam. Hasil begini adalah melatih kefokusan. Contoh, saya berkata pegang hidup, nah yang lain pegang hidup, dan jangan ikutin saya. Akan contohkan tinggal. Pegang ringan. Yang terlambat atau salah nanti turunin di depan. Oke. Berdiri aja. Yes. Sambil berdiri. Pegang hidup. Asal ke depan. Sambil berdiri ada di. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang jidat. Amer gak tadi? Oh enggak. Oke, yang udah kena ngawasi ya. Megang
sekarang ditambahin ya. Ya, contohnya Bisma berkata pegang pipi. Nah, ini yang lainnya pegang pipi. Jika tidak ada kata Bisma berkata, tidak usah lakukan sesuai. Oh ya ya. Sudah, berdiri semua biar lebih banyak. Steve berkata, pegang tutup. Steve berkata, pegang hijau. Pegang tutup. Oke, sampai habis. Asbi berkata pegang mata, pegang hidung, pegang telinga. Asbi berkata, Asbi berkata pegang mata, pegang rambut, pegang telinga. Asbi berkata pegang lutut. Asbi berkata pegang rambut. Asbi berkata pegang telinga. Pegang mata. Asbi berkata pegang jidat. Pegang dagu. Permainan diakhiri. Silakan. Jangan baca sebenarnya. Ayo, jangan baca. Mungkin saya berkata kembali ke tempat masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ustadz akan menyampaikan inti dari materi kita 5 menit aja ya. Habis itu kita akan mengerjakan tentang asesmen soalnya ya. Oke. Ustadz akan merangkum dari semua diskusi kita. Yang pertama adalah tentang sejarah perkembangan uang. Tapi untuk pengertian uang ini bisa dibaca ya adalah sebagai alat tukar. Ya, ini kalau uang yang sekarang itu ada yang namanya apa ini? Nah, Bitcoin ya. Bitcoin sekarang sudah mulai ramai ya menggunakan Bitcoin. Oke, yang harganya cukup mahal kalau Bitcoin sekarang ya. Oke. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Nah, perkembangan sejarah uang. Oh, ini siapa nih? Enggak ya? Oke ya. Pertama ada masa barter. Tadi Mas sudah menyampaikan ya. Tadi Mas Gani mengobrol-ngobrol tentang barter ya. Nah, ini salah satunya adalah kalau kita barter itu akan sulit menemukan keinginan yang sesuai ya. Contohnya Mas Iqbal itu memiliki pohon kelapa, pingin munggah buah kelapa. Mas Iqbal itu pingin buah kesemek. Tahu kesemek nggak? Nah itu nggak imbang, susah ya. Jadi harus mencari yang sesuai dengan buah itu atau pisang yang lain-lain ya. Baik. Kemudian yang kedua ada barang mudah rusak. Makan lagi, oke ya. Nah, dan sulit untuk dibagi ya. Kelapa dipecah-pecah itu susah ya. Nggak ada nilai yang kecil ya. Itu perkembangannya. Yang kedua adalah ya, uang barang. Tadi yang uang barang siapa tadi? Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada kita perhatikan ini ya. Jadi uang barang. Uang barang ini eranya setelah barter. Uang barang itu salah satunya adalah
Contohnya garam. Ini orang-orang Romawi zaman dulu ini menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Garam. Madu di beberapa suku di Afrika itu juga digunakan sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena ketika itu belum familiar yang namanya uang, ya, masih menggunakan seperti ini, ya. Oke, nanti nih ada kulit binatang, ya, logam dan yang lain-lain, ya. Gitu. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga ada yang namanya uang logam, ya. Uang logam kalian ngalami? Ngalami nggak uang logam? Kalian ngalami uang logam yang uang biasa, tetapi bukan uang logam yang seperti emas dan perak hari ini tidak digunakan sebagai alat tukar. Ya, dulu zaman kekhilafan Islam, bahkan ketika bangsa Romawi itu juga menggunakan uang logam berupa emas. Ya, Kaisar Romawi. Kata-kata dinar itu dari kata-kata nama Kaisar Romawi. Ya, dinar itu menggunakan itu. Sekarang dalam Islam dipakai sebagai alat pembayaran, ya. Kemudian uang kertas. Nah, ini ada yang kenal siapa? Pak Soekarno. Ya, ini Pak Soekarno. Satu rupiah sekarang bisa buat beli apa, Mas? Nggak bisa buat koleksi, ya. Itu zaman dulu, masya Allah, Rp1 bisa membeli segala macam, ya. Di uang kertas, ya. Yang sekarang yang kekinian itu ada yang namanya maaf ya. Ini ya. Oke, sudah habis ya. Oke, baik. Oke, ini uang digital. Uang digital sekarang, Mas, ya? Iya. Tadi kelompoknya siapa uang digital? Oke, kelompoknya Aksa itu sudah menjelaskan tentang uang digital. Ada kris, ada apa lagi? Krus, apa lagi? Kris ya. Oke, ini uang digital ya, e-wallet segala macam. Mas kalau lewat tol bayarnya pakai apa? Pakai kartu. E-tol. Itu uangnya bentuknya apa? Digital. Kalian kalau mau belanja, ketika hari kalian waktu belanja, kalian mau belanja di toko kita namanya apa? Yumat. Kalian menggunakan Sikopin. Sikopin itu singkatan apa? Sekolah? Apa? Sikopin singkatan apa? Hah? Sekarang tahu. Sistem apa gitu ya? Sikopin singkatan apa pokoknya itu lah. Yang jelas itu untuk bisa membeli. Kenapa kalian kalau menggunakan uang itu? Ya. Tidak makan tempat. Tidak makan tempat. Karena apa? Mengikuti perkembangan zaman, ya. Sekarang sudah kripto segala macam yang lain-lain, ya, kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Ustadz membagikan soal? Oke, kalau nggak ada, tolong ini dikerjakan Mas Gani, dibagiin Mas Gani. Satu ini dibagi 2 ya. Silakan. Waktunya 10 menit. Habis itu kita refleksi dan penutupan. Ya, dibagi 2. Ya, dibagi 2. Oke, terima kasih Mas Gani. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai waktunya ntar dikumpulkan. Iya, sedih. Jawab soal Iya, jawabnya di belakangnya ya. Silakan boleh kerjasama mengerjakannya ya.
Boleh bareng-bareng. Ya? Iya, di bawahnya. Silakan bisa dikerjakan bersama-sama.
kayak semacam ini apa mana lihat yang kalian pakai itu yang uang kertas itu ya, uang kartal gitu. Oke, simpan dulu, ntar Ustaz panggil ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Kalian pulang tanggal berapa, Mas? Tanggal 13 ya? Oke. Ya, dikasih nama ya. 1 menit lagi. Oke, silakan boleh dikumpulkan ya. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya. Oke.
Sudah semua ya? Oke, Bang. Siap. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya. Sekarang Ustadz mau refleksi dulu. Ustadz ingin salah satu di antara kalian mencoba menyimpulkan dulu kira-kira hari ini kita mendapatkan ilmu apa. Siapa yang berani ngacung? Oke, Gani, ya kan? Secara uang. Oke, secara uang, apalagi kan? Yang lebar kan? Yang panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kan? Oke, secara uang, apalagi kan? Fungsi uang. Oke, fungsi uang. Jenis uang. Oke, jenis-jenis uang. Iya, tadi sejarahnya udah ya. Berarti kalian sudah mendapatkan materi tentang sejarah uang dan apa itu fungsi dari uang ya. Baik. Sekarang how do you feel? How do you feel? Bagaimana perasaanmu today? Oke. Siapa yang mau mengungkapkan perasaan isi hati kalian? Karena harus bahagia kita. Oke, gimana? Mas Aksa? Hah? Masya Allah, Mas Aksa sangat senang. Oke. Siapa lagi? Oke, Gani. Jangan gini terus ya. Oke. Asraf, apa? Bosan. Oke, bosan. Siap. Oke, Haikal? Oh, biasa aja. Atau? Oke, seru, Masya Allah ya. Asya? Enak ya. Tadi, oke, Akra? Oke. Tadi Ustadz seneng dengan ice breakingnya, ya, yang gini itu. Ya. Ya, ternyata. Oke, ini ada tambah. Ntar Ustadz akan praktekin di kelas sebelah ya. Untuk apa? Berpraktek sebagai apa tadi? Hewan binatang ya. Oke, baik. Cukup, alhamdulillah kita cukupkan untuk KBM kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Hei, sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku minggum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Oke, silakan. Siap. Terima kasih Mas ya atas partisipasinya. Oke. Masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, mengajar di SMBT Assalam Boarding School Pekalongan, PTK dari Universitas Negeri Semarang. Terima kasih.